mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang peka sama Tuhan akan terus naik, tidak menjadi turun. Akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Akan menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Karena dia tahu apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, bagaimana mempertajam pendengaran kita? Peka menjawab kebutuhan orang. Saya survei orang-orang yang generous. Yang peka menjawab kebutuhan orang adalah orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang peka sama Tuhan akan terus naik, tidak menjadi turun. Akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Akan menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Karena dia tahu apa yang Tuhan katakan. Sebaliknya, semakin Anda kikir, serakah, mikirin diri sendiri, maka Anda semakin tuli dalam pendengaran akan suara Tuhan. Maka Anda semakin sulit untuk mendengar suara Tuhan. Karena karakter Tuhan itu murah hati. Nilai Tuhan itu murah hati. Yang membuat Tuhan itu bergerak untuk melakukan karyanya ketika kita tuh menaruh belas kasihan kepada orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa nyambung sama nilai Tuhan, bagaimana Tuhan mau banyak bicara sama kita? Nah, gelap sama terang nggak bisa bersatu. Pelit sama murah hati nggak bisa bersatu. Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, Tuhan tidak pernah berhutang, tapi khusus dalam hal memberi kepada orang yang susah, membuat Tuhan akan mengejar Anda, akan mencari Anda. Makanya orang murah hati akan dikejar-kejar berkat, akan kewalahan dengan berkat Tuhan. Bahkan dia bisa bagi-bagi berkat buat orang lain, bagi-bagi keuntungan, bagi-bagi cuan bagi orang lain. Sedangkan orang yang sukar membagi akan mengejar-ngejar berkat. Dia akan kesulitan mendapatkan berkat. Ini hal yang menarik. Di dalam Amsal 19 ayat 17 dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan ia akan memberi bunga yang tinggi. Bukan bunga yang kecil atau biasa-biasa. Bunga yang tinggi untuk pinjaman kita itu. Amazing. Menolong orang miskin adalah investasi terbesar dan teraman daripada kripto atau investasi lainnya. Selain kita menerima bunga yang tinggi, bukan yang biasa-biasa saja, kita akan mengumpulkan harta di surga dan rumah di kekekalan. Wow, investasi terbesar dalam hidup ini yaitu ketika kita bisa menabur bagi kebutuhan orang lain, menabur di kerajaan Allah, karena itu hatinya Tuhan. Baru-baru ini saya dengarkan kesaksian ada seorang atlet Asian Games perwakilan dari Indonesia yang mendapatkan medali emas. Negara memberikan hadiah senilai 1,8 miliar, tapi 50%-nya yaitu 900 juta rupiah dia kasih untuk bangun tempat ibadah di Lombok dan bangun hunian bagi korban bencana alam di Lombok. Orang berkata, tidak salah kamu tuh, kalau mau kasih kok nggak usah 50% lah, 10% aja, karena kau bisa lakukan uang itu, kamu bisa nikmati uang itu. Dia berkata, di dalam memberi kepada orang susah jangan hitung-hitungan, karena Tuhan sendiri tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Dan yang menarik, ketika dia menabur 50% dari pendapatan atau nilai hadiah yang dia peroleh dari kemenangan di Asian Games, sebagai hasilnya ketika dia menabur 900 juta atau 50% dari pendapatannya, dia bagikan itu kepada korban bencana alam di Lombok. Besok-besoknya dia menerima iklan, kebanjiran iklan, dikejar-kejar sama iklan, dan keuntungannya dia katakan 10 kali lipat dari apa yang dia tabur. Wow, firman Allah terbukti bahwa orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah menyutangi Tuhan yang akan membalasnya perbuatannya berlipat kali ganda dengan bunga yang tinggi. Wow, orang yang murah hati selalu dekat sama mujizat. Mujizat dan kemurahan hati itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan dan bergandengan. Artinya banyak murah hati, banyak mujizat. Sedikit murah hati sama dengan sedikit mujizat. Tidak ada murah hati sama dengan tidak ada mujizat. Anda bisa analisa. Kalau Anda ketemu sama orang yang suka memberikan kesaksian tentang mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan,
keajaiban Tuhan dan sebagainya, pasti orang itu sering menabur kebaikan di masa lalunya. Dan Anda bisa menganalisa juga kalau ada orang datang sama kita menceritakan problemnya dalam keuangan dan pengen pinjam lagi uang sama kita padahal utang yang lalu belum dibayar, dan kemudian menceritakan kekurangannya, persoalannya, pergumulan dalam rumah tangga yang tidak pernah ada akhirnya. Mungkin aja dia kurang murah hati, dia perlu belajar murah hati. Karena kita hidup hari ini adalah hasil buah dari rangkaian perbuatan kita di masa lalu. Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berarti gini, orang yang mudah membagi, surga akan mudah membagi. Tapi orang yang sukar membagi, surga akan sukar membagi. Surga kalau mudah membagi berarti surga itu akrab sama Anda. Tuhan itu menjadi sahabat Anda. Tuhan pasti banyak bicara sama Anda. Telinga Anda, ketajaman Anda semakin tajam memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Anda bisa peka kalau ada orang yang punya motivasi udang di balik batu. Anda akan tegas sama orang itu dan Anda akan menjauh sama orang itu. Dan Anda mulai peka sama orang-orang berniat jahat sama Anda. Sebab Tuhan taruhkan seperti hati bahwa ini orang punya niat buruk sama Anda. Anda punya ketajaman di dalam visi 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, keluargamu, perusahaanmu, pelayananmu, dan lain sebagainya. Itu sebabnya orang yang murah hati selalu dia dinamis, tapi orang yang kikir dia selalu ada di tempat yang sama. Jadi kita mengerti bagaimana cara mempertajam pendengaran kita, yaitu peka menjawab kebutuhan orang lain.